Martial Peak 3174. Setelah ditampar oleh Yang Kai, Master Sekte Dunia Bawah segera menjadi patuh. Pemandangan dalam penglihatannya dengan cepat memudar ketika bintang-bintang raksasa terbang melewati matanya sebelum dilemparkan ke belakangnya, berubah menjadi bintik cahaya. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Tiba-tiba berhenti, lelaki tua itu terlempar ke tanah oleh Yang Kai dan dengan cepat menstabilkan dirinya. Melihat sekeliling, matanya menyipit, ini. Di depannya ada lubang hitam raksasa yang berguling dan menggeliat seperti mulut binatang buas raksasa, mencoba menelan dunia ini. Di sisi lain adalah Great Desolate Starfield milikmu. Yang Kai menunjuk ke bagian tergelap. Mata lelaki tua itu berbinar. Apakah kamu ingin kembali? Orang tua itu mengangguk berulang kali. Bagus, aku akan membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus membawakanku pesan. Orang tua itu bertanya dengan hati-hati, ada apa? Bantu aku memberitahu orang itu untuk membersihkan lehernya dan tunggu aku memotongnya. Ini, Yang Kai mengambil kerah pria tua itu lagi dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Orang tua itu ketakutan dan ingin melawan, tetapi dia bahkan tidak bisa menyingkat Senki-nya, jadi dia hanya bisa menabrak kegelapan dan menghilang. Yang Kai melihat sekeliling dan bersiul ringan. Di sisi lain kegelapan, ada 3 sosok berdiri. Selain pria berwajah pucat, ada juga 2 wajah yang dikenalnya. Li Jiao dan Lu Sanyang. Aura keduanya masih utuh, dan mereka tidak mengalami penyiksaan atau kerusakan dalam bentuk apapun, tetapi keduanya tidak memiliki niat untuk melarikan diri, karena di dunia ini, baik Li Jiao maupun Lu Sanyang tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka, tetapi bagian tengah ini pria tua di depan mereka bisa mengontrol mereka semudah menjepit 10 jari, dan baik Li Jiao maupun Lu Sanyang tidak bisa menolak. Tidak peduli siapa kamu harus membayar harganya. Li Jiao menatap pria paruh baya itu dengan tatapan sinis. Lu Yuqin telah dilemparkan ke dalam kegelapan tepat di depannya, hidup atau matinya tidak diketahui, jadi Li Jiao secara alami kesal dan hanya membenci dirinya sendiri karena menjadi harimau yang jatuh ke matahari yang datar. Jika mereka berada di batas bintang, dia sudah lama bertarung sampai mati bersamanya. Bahkan jika dia bukan lawannya, itu lebih baik daripada kemarahan semacam ini. Pria paruh baya itu menutup telinga terhadap ini dan hanya berkata, mengapa kamu begitu percaya diri? Li Jiao mencibir, karena kamu tidak tahu siapa yang telah kamu provokasi. Pria paruh baya itu akhirnya berbalik untuk menatapnya dan memeriksanya dengan cermat, saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Li Jiao berkata, jika aku memiliki kemampuan ini, aku pasti sudah lama memenggal kepalamu. Apakah kamu menggantungkan harapanmu pada pria bernama Yang Kai itu? Pria paruh baya itu mengangkat alisnya, diam-diam merasa geli. Dia bahkan belum pernah mendengar nama Yang Kai, jadi seberapa kuat dia? Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menjadi master wilayah bintang, kemungkinan dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya lama. Dia baru mengetahui keberadaan Yang Kai setelah mengobrol dengan Li Jiao sebentar. Bukan karena Li Jiao bersedia mengkhianati Yang Kai, tetapi dengan Lu Yuqin dan Lu Sanyang di sampingnya, dia tidak punya pilihan selain menjawab beberapa pertanyaan. Tunggu saja, kamu akan menyesalinya, Li Jiao mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak peduli dari mana orang ini berasal atau apa kultivasinya, selama dia bukan Kaisar Agung, dia yakin Yang Kai bisa menanganinya. Lagi pula, dia bahkan telah melewati tempat seperti Pulau Naga, jadi bagaimana mungkin sesuatu di dunia ini sulit baginya? Saya harap dia benar-benar seperti yang kamu katakan, kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Pria paruh baya itu tersenyum ringan, tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah kegelapan. Sebuah riak muncul dalam kegelapan, dan segera setelah itu, sesosok terbang keluar, melambaikan tangannya, ekspresi terkejut di wajahnya. Pria paruh baya itu mengulurkan tangan dan meraih sosok itu. Pria tua itu masih berteriak, tetapi teriakan pria paruh baya itu menenangkannya. Senior, ketika lelaki tua itu melihat wajah orang di depannya, dia tidak bisa menahan tangis ketakutan, ekspresi lega muncul di matanya. Saat dia dilemparkan ke dalam kegelapan oleh Yang Kai, dia pikir dia sudah mati. Siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan benar-benar menepati janjinya dan membiarkannya hidup? Tidak hanya itu, dia bahkan mengirimnya kembali ke Great Desolate Starfield. Kenapa kamu datang ke sini? Pria paruh baya itu menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu dan perlahan melepaskannya. Orang tua itu dengan cepat menjawab, orang tua kecil ini mengalami penghinaan untuk mempertahankan hidupnya dan secara khusus kembali untuk memberi tahu Tuan. Apakah orang itu yang membiarkanmu kembali? Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, segera mengungkapkan kebenaran. Ekspresi Master Sekte Dunia Bawah menjadi canggung, tetapi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya, dia meminta saya untuk datang dan menyampaikan pesan kepada Tuan. Kata-kata apa? Bocah kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi mengatakan bahwa cepat atau lambat Tuan akan merasakan obatnya sendiri. Orang tua itu memilih kata-katanya dengan hati-hati, tentu saja tidak berani menyampaikan kata-kata Yang Kai. Hanya ini, pria paruh baya itu sedikit mengernyit, jelas agak terkejut.
Memalingkan kepalanya untuk melihat Li Jiao dan Lu Sanyang, mungkinkah orang ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka? Hanya ini, Master Sekte Dunia Bawah menundukkan kepalanya dan berkata. Pria paruh baya itu berpikir sejenak sebelum mengangkat tangannya untuk meraih kepala Master Sekte Dunia Bawah. Tindakan ini mengejutkan lelaki tua itu dan dia secara naluriah ingin melawan, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia melawan, itu akan sia-sia. Setelah beberapa saat ragu-ragu, tubuh lelaki tua itu menjadi kaku dan bahkan pikirannya seolah berhenti. Aku akan melihatnya sendiri, kata pria paruh baya itu dengan acuh tak acuh sebelum menuangkan kesadaran ilahinya ke laut kesadaran orang tua itu, menggunakan metode mengejutkan untuk mengorek ingatannya. Metode ini dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada lelaki tua itu, tetapi jelas bahwa lelaki paruh baya itu tidak terlalu peduli dengan kehidupan dan kematian Master Sekte Dunia Bawah ini. Laut kesadaran lelaki tua itu tiba-tiba bergolak hebat saat seberkas cahaya keluar dari air laut. Sinar cahaya ini mengandung aura yang bukan milik lelaki tua itu, berubah menjadi serangan tajam yang menebas kesadaran ilahi pria paruh baya itu. Yang Kai pada suatu saat menanam gerakan pembunuhan di laut kesadaran orang tua itu, menunggu pria paruh baya itu masuk ke dalam perangkapnya. Huff, pria paruh baya itu mendengus dingin. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak panik dan malah menggunakan kesadaran ilahinya untuk melawan. Dengan ledakan keras, laut kesadarannya melonjak dan dua kesadaran ilahi bertabrakan, langsung bubar. Pria paruh baya itu sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa pencapaian pihak lain dalam kekuatan jiwa tidak kalah dengan miliknya. Namun, dari apa yang dikatakan Li Jiao, Yang Kai hanyalah alam kaisar tingkat pertama, jadi bagaimana dia bisa memiliki kesadaran ilahi yang begitu kuat? Kedua kesadaran ilahi bertabrakan, tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain, tetapi Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah mengalami bencana besar. Gelombang kejut dari tabrakan menyebabkan laut kesadarannya runtuh dan auranya padam. Yang Kai tidak membunuhnya dan bahkan membiarkannya pergi, tetapi dengan ini, Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah juga mati. Tidak lagi realistis baginya untuk menyelidiki lebih jauh. Tepat ketika pria paruh baya itu akan menarik diri dari laut kesadaran yang runtuh, rasa krisis yang hebat turun padanya. Tiba-tiba membuka matanya, dia mendongak dan melihat pusaran muncul dalam kegelapan di depannya. Dari pusaran itu, seorang pemuda menyeringai jahat saat dia melintasi tembok regional dan meninju ke arahnya. Keberanian yang menakjubkan, ekspresi pria paruh baya itu akhirnya berubah saat dia bergumam di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa sisi gelap ini adalah Great Desolate Starfield, wilayahnya. Siapapun yang memasuki tempat ini akan ditahan olehnya. Bahkan jika dia ingin menyerang wilayah bintang Hang Luo, dia harus meluangkan waktu dan mengirim orang untuk mencari asal-usulnya. Yang Kai ini benar-benar berani membunuh jalannya ke sini. Bukankah dia takut dia akan meninggalkannya di sini selamanya? Semua pikiran ini melintas di benak pria paruh baya itu dalam sekejap. Jika Yang Kai bersembunyi di wilayah bintang Hang Luo untuk melawannya, dia benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua adalah master wilayah bintang yang mengendalikan kekuatan wilayah bintang, jadi siapapun yang berada di wilayah mereka memiliki keuntungan, dan saat ini adalah tanah kelahirannya. Menghadapi tinju yang masuk, mata pria paruh baya itu bersinar dengan sedikit kebanggaan saat dia dengan cepat memadatkan energi asalnya untuk memenuhinya. Transformasi naga, tubuh Yang Kai tiba-tiba melebar, dan dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi setengah naga setinggi 66 meter, dan tinjunya juga menjadi seukuran gunung kecil. Pria paruh baya itu tercengang, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kedua tinju itu bertabrakan. Melihat sekeliling, pria paruh baya itu bahkan tidak sebesar kepalan tangan Yang Kai, memberikan perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia adalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Namun, aura kedua belah pihak tidak kalah satu sama lain, keduanya sama megahnya dengan raksasa. Ketika kedua tinju bertabrakan, tinju besar Yang Kai menyerah dan suara tulang patah terdengar. Suara itu terus naik dan turun dari lengannya ke bahunya. Sebuah lengan jatuh seperti mie. Hanya dengan satu pukulan, lengannya telah lumpuh. Untuk seorang pembudidaya transformasi naga terluka begitu parah, jelas betapa kuatnya pria paruh baya ini. Namun, meskipun dia mengalami kesulitan, pihak lain tidak lebih baik. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan keuntungan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, dia dapat memobilisasi kekuatan Starfield dan dengan mudah melumpuhkan Yang Kai, tetapi ketika tinju mereka bertabrakan, pria paruh baya itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Semburan kekuatan luar biasa datang dari depan dan dia dikirim terbang seperti meteor, menghilang dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Mata pria paruh baya itu melebar tak percaya, tetapi segera dia mengerti bagaimana Yang Kai berhasil mencapai ini. Berbicara secara logis, di wilayah bintangnya, bahkan jika Yang Kai memiliki metode yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk terluka, tetapi pukulan itu jelas bukan pukulan biasa, tetapi pukulan yang mengandung kekuatan wilayah bintang lawannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Kakak Yang. Li Jiao terkejut, mencengkeram angin. Yang Kai menggunakan tangan utuhnya yang lain untuk meraih Li Jiao dan Lu Sanliang, meraih mereka di telapak tangannya sebelum memasukkan mereka ke dalam kegelapan di belakangnya. Pukulan seperti itu hanya bisa digunakan sekali, jadi tidak mungkin bagi Yang Kai untuk memberikan pukulan kedua. Yang Kai juga membuat lawannya lengah. Jika dia menunggu orang itu menstabilkan posisinya, belum lagi membawa Li Jiao dan Lu Sanliang pergi, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan Starfield ini.